Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, gimana? Tadi Anda sudah nonton apa belum video yang sudah saya update, yang mana ancaman-ancaman buta yang kita tidak tahu itu dari pinjol mana, tapi kita harus mencari tahu apa pinjolnya berdasarkan nominal hutang yang mereka tagih. Jadi walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, paling tidak kita bisa bertanya berapa hutang yang harus saya bayarkan. Ya begitu ya buat teman-teman semuanya. Hari ini adalah surat peringatan terakhir dari Kredivo, yang mana nanti kalau ini tidak digubris juga akan terjadi tindakan hukum. Ini dikirim melalui email. Dan apa yang harus kita lakukan buat kedepannya, mengingat Kredivo adalah salah satu pinjol yang besar, yang mana mereka di bawah naungan PT Financial Indonesia. Ya kan ngeri juga kalau kita sampai diproses ke jalur hukum, ya kan. Tapi buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir dulu, nggak usah terlalu berlebihan gitu loh. Ini nengok kaper udah berlebihan, nengok gambar aja udah serba ketakutan, buru-buru lari ke kolom komentar. Nggak usah ya. Dan yang belum support channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin bermanfaat lagi. Saya menjadi lebih semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi. Dan teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ancaman keras dari Kredivo ini untuk Anda yang telat bayar di Kredivo, tidak mampu bayar di Kredivo, ini harus hati-hati. Bang Medi ngapain sih Bang? Nakut-nakutin kami aja Bang Medi, sebenarnya yang mana sih ini? Katanya kemarin kalau tidak mampu nggak usah bayar, nggak usah gali lubang tutup lubang. Sekarang malah nakut-nakutin. Kira-kira komentar itu sudah ada belum Anda temukan di dalam kolom komentar? Kalau belum ada, cari tahu, pasti nanti ada. Oke, ini ada salah satu curhatan dari salah seorang follower juga di Instagram. Jadi teman-teman semuanya yang mau mend-DM saya via Instagram juga boleh, itu di pojok bawah. Anda silahkan, tapi jangan lupa untuk di follow juga ya. Karena kalau Anda tidak follow, percuma. Anda mau DM saya beribu kali pun gak akan ditanggapi. Tapi harus di follow dulu dan sabarlah menunggu urutannya. Hai Bang Matt, saya D. Sudah berjalan galbay banyak aplikasi. Wow, sudah berjalan galbay di banyak aplikasi ya. Dan terima kasih ya Bang atas edukasinya. Iya, sama-sama. Boleh ya saya share beberapa ancaman yang saya dapat dari pinjol-pinjol. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya surat peringatan terakhir, segera lunasi tagihanmu atau hukum bertindak. Gila ya kan. Siapa yang tidak seram melihat hal seperti ini gitu loh. Orang kita aja untuk cari duit aja susah, apalagi kita diberikan peringatan terakhir sebelum hukum bertindak. Tapi tenang aja buat teman-teman semuanya, nggak usah terlalu khawatir akan hal-hal yang seperti ini ya. Oke, surat peringatan terakhir, segera lunasi tagihanmu atau hukum bertindak. Kredivo tagihan. Oke. Berawal dari surat peringatan pertama yang telah kami kirim, serta surat peringatan kedua tanggal 7 Maret 2024 yang tidak mendapatkan respon positif, kami melanjutkan pemberitahuan terkait tagihanmu 8 juta sekian masih tertunggak. Dengan hari ini keterlambatan 42 hari. Melalui surat peringatan ketiga ini, pemberitahuan ini adalah peringatan terakhir agar dapat segera memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tagihan Kredivomu dengan rincian sebagai berikut. Oke, cemas nggak Anda kalau mendapatkan chatan-chatan yang seperti ini? Cemas dong, mendapatkan email seperti ini cemas. Apakah ini bagian dari ancaman Bang? Ya, ancamannya ya kenapa harus sebelum hukum bertindak ya. Segera lunasi tagihanmu atau hukum bertindak, itu kan juga melakukan penekanan. Oke. Untuk hukum sendiri itu memang difasilitasi oleh OJK. Silahkan pihak pinjol yang mana nantinya kalau bertemu dengan nasabah yang one prestasi, ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh pihak pinjol kalau keterlambatannya sudah melebihi di atas 90 hari setelah jatuh tempo. Ya kan? Yang pertama, si pinjol boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang kedua, boleh mencari jasa lawyer, bekerja sama dengan lawyer atau pengacara juga boleh.
Ya, terserah pinjol mau yang mana gitu loh. Tapi alhasil sampai detik ini pinjol lebih mengambil opsi yang pertama. Opsi yang pertama rasa pinjol itu sangat simpel. Dia hanya bekerja sama dengan pihak ketiga saja untuk melakukan penagihan dan itu sudah besar kemungkinan tagihan itu akan didapati. Tapi kalau untuk pemrosesan ke jalur hukum, pinjolnya akan pikir-pikir. Kenapa pikir-pikir? Pertama, berapa lama waktu yang harus mereka buang-buang untuk melakukan pemrosesan terhadap debitur mereka, nasabah mereka yang macet bayar karena fakta dari kehidupan mereka. Itu yang paling pertama. Mereka pasti akan mempertimbangkan lama waktu yang akan dihabiskan. Yang kedua, berapa biaya yang harus mereka keluarkan kalau memang Anda mau diproses ke jalur hukum. Ya kan? Uang pendaftaran di pengadilan itu berapa? Seimbang nggak dengan tagihan yang akan mereka ambil? Tagihan hanya 8 juta, berapa uang pendaftaran? Berapa biaya di pengadilan? Berapa biaya pengacara? Ya, belum lagi semuanya. Itu jauh lebih besar daripada nilai tagihan yang mau mereka ambil. Itu juga menjadi bagian pertimbangan dari mereka. Dan habis itu, segala keputusan dalam One Prestasi, segala keputusan dari perdata tersebut, itu tidak memuaskan pihak pinjol. Makanya pihak pinjol hanya berasumsi, hanya menyampaikan soal hukum bertindak itu dalam sesi penagihan debt collector. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online, salah satunya di Kredivo, coba jangan terlalu ketakutan yang berlebihan, coba dikenali dulu. Apa yang menjadi pemicu sehingga Anda tidak mampu bayar? Ini karena ucapan debt collector yang menjadikan Anda patah semangat untuk membayar di aplikasi mereka, atau memang keadaan Anda yang sudah tidak memungkinkan lagi? Anda jawab aja sendiri. Dan tidak usah Anda terfokus soal pemrosesan ke jalur hukumnya. Cukup Anda fokus saja kalau memang Anda menyatakan tidak mampu bayar, mengingat Kredivo adalah salah satu pinjol yang sangat besar ada di Indonesia, kemungkinan besar ya atau sudah dipastikan nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah dan slik OJK Anda mungkin akan menurun. Itu adalah resikonya. Ya, ini buat teman-teman semuanya, jangan sampai Anda berpikiran singkat, habis itu pemikiran Anda tidak bisa Anda kondisikan dengan maksimal. Yang terjadi adalah Anda meraba-raba asal jadi. Gitu loh, oh saya akan diproses ke jalur hukum. Akhirnya apa? Terjadilah gali lubang tutup lubang. Inilah yang harus dihentikan. Saya tidak pengen ada kata-kata yang seperti ini, surat peringatan terakhir, segera lunasi tagihanmu atau hukum bertindak. Jangan karena ada segera lunasi atau hukum bertindak itu malah memicu Anda untuk gali lubang tutup lubang. Jangan. Makanya saya selalu nyinyirin teman-teman semuanya, hati-hati. Beberapa tekanan dalam sesi penagihan debt collector itu hanya untuk mengambil tagihan terhadap diri Anda. Ya, jadi jangan terlena dengan ucapan mereka, fokuslah apa tujuan mereka. Tujuan mereka itu uang. Bukan soal hukumnya. Bukan soal penjaranya, bukan soal perdatanya, tapi soal uang. Dan untuk mengambil uang ini mereka tahu bahwa Anda sudah tidak mampu. Tapi mereka juga tahu datamu masih bisa digunakan ke tempat lain. Mereka juga tahu hartamu masih bisa diperjualbelikan. Mereka juga tahu hasil pekerjaanmu masih bisa dikumpulkan. Itulah tujuan mereka. Ya, ini harus dikenali karena kebanyakan orang-orang kalau sudah mendapatkan tekanan-tekanan seperti ini malah melakukan tindakan-tindakan bodoh yang tidak seharusnya tindakan itu mereka lakukan. Salah satunya seperti tadi, mencari ke aplikasi lain dan berusaha untuk gali lubang tutup lubang. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, sadarlah, berpikirlah dengan maksimal. Jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang yang mana itu benar-benar akan merugikan diri Anda seumur hidup. Ya, makanya lebih baik saya itu lebih menyarankan kalau Anda melihat seperti ini terus-menerus, besar kemungkinan Anda akan ketakutan. Tapi kalau Anda sudah tidak melihat sama sekali, tidak ada telepon debt collector, setiap hari ini HP Anda hanya sunyi. Kalau ada pun telepon, paling telepon teman-teman, nggak ada lagi dari debt collector. Pasti ketakutan itu tidak ada. Begitu juga dengan WhatsApp yang mengirimkan ancaman, yang mengirimkan tekanan, dan itu sudah tidak Anda lihat lagi.
Anda sudah tidak menemukan lagi ancaman-ancaman seperti itu, ya otomatis ketakutan Anda pun juga akan hilang. Ketakutan Anda pun juga akan berkurang. Tapi kalau setiap hari kita melihat telepon diancam, WhatsApp dicaci maki, email ditakut-takuti mau diproses ke jalur hukum, ngedon, ya pasti Anda ketakutan. Sekuat apapun mental Anda, kalau setiap hari ini yang Anda perhatikan, ini yang Anda terima, ini yang Anda dapat, akan ada masanya pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi sama sekali, sekuat apapun mental Anda hari ini. Ya, itulah alasannya saya meminta teman-teman semuanya, kalau benar-benar tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, tampung satu risiko yaitu BI checking. Tapi jangan buka-buka lagi chat mereka, jangan respon lagi telepon mereka, jangan lihat-lihat lagi email mereka. Dengan begitu Anda sudah menyayangi diri Anda, ya. Tapi kalau Anda masih buka WhatsApp, Anda masih angkat telepon, baca email, berarti Anda tidak sayang sama diri Anda. Anda membiarkan diri Anda dihantui dengan rasa ketakutan, dihantui dengan rasa kecemasan, rasa ketidaknyamanan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih sayang sama diri Anda, sebisa mungkin kalau memang sudah menyatakan tidak mampu lagi bayar, putuslah semua komunikasinya. Kalau untuk ancaman-ancaman seperti ini hanya bagian dari versi penagihan. Ya, kalau mereka mau memproses kita ke jalur hukum, ya kenapa tidak? Anda nggak perlu takut, karena perdata itu hanya menentukan mana yang paling berhak dan mana hak mereka yang belum tersampaikan. Ya cuma itu aja. Ya, jadi nggak ada hubungannya penjara, nggak ada hubungannya hukuman kurungan dan lain sebagainya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.